Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar GeoGebra dengan tema adalah kedudukan dua lingkaran ya. Jadi kita akan melihat posisi dua buah lingkaran ini bagaimana sebetulnya nilainya bagaimana. Pertama kita tulis teks terlebih dahulu kedudukan dua lingkaran dengan menggunakan option teks ini ya. Yang kedua kita juga bikin teks lagi. Diketahui dua buah lingkaran yaitu lingkaran A dan lingkaran B. Lingkaran A jari-jarinya R besar dan lingkaran B berjari-jari R kecil. Selanjutnya yang ketiga kita buat slider menggunakan fungsi slider di sini ya. Dengan namanya adalah R besar. Kalau saya klik dua kali incrementnya 1. Nah, naiknya 1, maksimalnya 10, sama minimalnya adalah 2 ya. Namanya adalah R ini tadi. Oke. Yang kedua kita bikin slider kecil yaitu R kecil ya untuk nanti jari-jari B. Kita cek di sini incrementnya juga 1, mulai dari 1 sampai 5. Kalau yang tadi adalah mulai 2 sampai 10 begitu. Ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu slider ketiga. Ini ya, 0 sampai 15 jaraknya adalah 1. Nah, kita namai AB, saya rapikan terlebih dahulu. Incrementnya juga 1 nih. Dari 0 sampai 15 gitu. Nah, slider sudah bisa ya dari 0 sampai 15, kenaikannya adalah 1 ya. Langkah selanjutnya bikin sembarang titik, namanya titik A begitu. Sembarang saja, silahkan taruh di mana, yang penting masih dalam grafik layar. Nah, bikin dengan jari-jari adalah R besar. Kita berarti menggunakan ini. Nah, ini ya, center and radius. Oke. Kalau saya perkecil, ini juga akan mengecil. Nah, begitu ya. Langkah ke-8 yaitu titik B di sini, titik B. Nah, titik B ini bisa kita geser menjauh begitu, nah, sesuai jarak AB. Ya, dengan cara begini. Nah, ini silakan ditulis saja di inputnya seperti ini. Point, circle, A, AB. Kalau sudah selesai tekan enter, maka akan muncul titik B di sini. Nah, akan muncul titik B. Silakan dicoba saja. Nah, kalau sudah titik B di sini sudah muncul, maka kita bisa selanjutnya. Nah, lingkaran B dengan jari-jarinya adalah R kecil ya. Nah, mengecilkan. Nah, gini ya. Cakep ya. Yang ke-10 kita hubungkan ruas garis atau segmen begini ya, dari A menuju B dengan garisnya adalah putus-putus. Bagaimana cara membuat garis putus-putusnya? Nah, kalian bisa setting di sini nih. Ketebalannya juga bisa kalian atur sendiri ya. Mau model seperti apa? Lalu tentukan titik potong garis tadi dengan lingkaran ini yang pertama yaitu lingkaran C, konik C ini tadi ya. Tentukan titik potongnya gitu. Lalu buat garis atau segmen dari A menuju C. Pertebal garisnya ya. Kalau kita cek di sini. Maaf, ini masih ini yang keblok ya, dari sini aja. Kalau kita cek di sini. Kalau kita cek di sini ya. Segmen. Oke. Nih. Nah, ini tadi ya, warnanya biru.
Selanjutnya yaitu connect yang ketiga, yaitu connect H ini. Connect H ini merupakan sikel ya, dengan titik pusatnya di sini adalah C ini tadi ya, C, jari-jarinya adalah R dikurangi 1 ya. Jadi titik pusat ini, terus jari-jarinya adalah R dikurangi 1. Ulang lagi ini ya. Ini di sini tuh titik C di sini harusnya, tapi yang nampak ini E ini ya, titik E ini. Jadi kalau kita cek di sini E, poin E ini ya. Poin E. Poin E. Circle E, R dikurangi 1. Oke. Nih. Selanjutnya kita bikin ruas garis lagi nih. Kita melihat di sini ada sinar garis ya, ray ini ya. Dari A melalui E ini ya. Bikin ini saja ya. Ini ya. Ray dari A melalui E. Jadi dia akan tembus sampai sana ya. Kalau bisa geser ke sana terus. Nah, gitu. Lalu tentukan titik potongnya sehingga ini menjadi titik F ya. Ini titik F. Ini titik G. Tentukan interseknya. Segmen G sampai F kita pertebal ya. G sampai F selanjutnya kita pertebal menggunakan ini tadi, segmen ya. Dari G menuju F. Sehingga kalau ray-nya saya matikan terlebih dahulu. Nah, nanti akan kelihatan nih dari G menuju F ya. Ini kita perkecil dulu. Ya, gitu. G menuju F sudah tadi ya. Selanjutnya kita buat ya, ini ada nampak konik keempat. Nah, ini tadi ya. Titik pusatnya siapa? Titik pusatnya adalah G. Titik pusatnya G. Jari-jarinya sama, R besar begitu ya. Ini juga sama, titik pusatnya adalah F. Ini ya, kalau saya konekan ini, titik pusatnya adalah F. Jari-jarinya adalah ini tadi, R besar ya, gitu. Nah, tuh sama-sama membesar ya. Titik potong tentukan yaitu H. Sebetulnya kalau kita garis lurus ini bisa nih ya. Di sini kita akan tarik. Nah, ini juga I antara lingkaran yang tadi. Nah, ini garisnya. Kelihatan ya lingkaran ini. Jadi di tengah ini yaitu titik C. Terus ada titik D di sini. Titik D ya. Intersect ya. Ini dengan ini. Yang besar dengan yang kecil. Kita tarik garis merah dari D ke B dengan menggunakan segmen juga ya. Nah, ini kayak gini kelihatan ya, jadi ya. Kelihatan. Ini itu ya, yang pertama tuh ini ya. Ini kan posisinya saya matikan terlebih dahulu ini. Lingkaran ini. Tik, tik, tik. Nah, gini ya, sama garisnya line. Nah, ini ya, sama titik H
sampai itunya ini kita nggak perlu bikin juga nggak apa-apa ya. Dua lingkaran saling lepas. Saya punya kalimat seperti ini yang mana antara lingkaran A dengan lingkaran B itu akan saling lepas. Nah, nanti muncul seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Seperti ini ya. Ini kan saling lepas, berarti kita menggunakan fungsi logika. Nah, ya. Silakan ditulis seperti ini ya, dengan menggunakan latex. Latexnya harus aktif begitu ya, sehingga di sini dua lingkaran ya. Kosong ini bisa kita kasihkan dengan menggunakan objek ini, empty box ini ya. Empty box. Ini adalah empty box. Kalau saya tuliskan di sini empty box. Nah, begitu ya. Ini empty box, tinggal dikasih AB. Nah, misal seperti itu ya. Ini juga muncul 15. Ya, memang kalau kita menggunakan latex formulanya adalah memang seperti ini begitu. Nah, ini dia ya. Saya besar. Silahkan ditulis seperti ini ya. Jadi dua lingkaran dikatakan saling lepas ketika jarak AB itu lebih besar daripada jumlah antara jari-jari lingkaran pertama dengan jari-jari lingkaran kedua ya. Nih. Muncul. Kalau sudah diklik OK. Oke ya. Dan ya. Kalau sudah mengetik muncul seperti ini, objek properties kita hidupkan. Nah, yang penting di sini advance ini ya. Kondisi untuk menunjukkan objek. Jadi tulisan tadi akan muncul jika AB lebih besar daripada R plus R. Ya, paham ya? Jadi ini dimunculkan. Silakan ditulis AB lebih besar daripada penjumlahan R plus R begitu. Jadi dia akan muncul ketika jarak AB lebih besar daripada itu. Selanjutnya ketika lingkaran ini saya dekatkan sehingga dia bersinggungan, maka muncul tulisan ini ya. Maka yang perlu kalian lakukan di sini adalah sama, menulisnya itu sama seperti tadi begini. Spasi itu kita gunakan tanda miring begini ya. Lingkaran AB bersinggungan di titik C jika jarak AB sama dengan jumlah daripada jarak R ditambah R kecil. Sehingga saya punya AB. Nah, ini masih sama ya, kotak ini kita gunakan empty box ini nanti ya. Atau langsung ke sini kadang juga bisa ya. Tetapi saya lebih percaya pada penggunaan empty box ini yang mana bisa kita tulis sendiri. Ini digabung ya, kalau ini bisa masih. Oke. Nah, condition to show-nya jangan lupa di object properties ya, klik kanan object properties lalu di sini ya. AB sama dengan R plus R gitu ya. AB sama dengan R plus R. Oke, fix ya. Selanjutnya kondisi yang ketiga. Ketika mereka berpotongan ya, kalimatnya adalah seperti ini. Dua lingkaran saling berpotongan, ada dua kemungkinan ya. Jika AB kurang dari R besar tetapi lebih besar daripada R kecil, atau AB kurang dari penjumlahan R besar tambah R kecil dan AB lebih besar daripada R kecil. Ini kebetulan di sini tepat ya, tapi nanti ada, ini yang contohnya nggak tepat ini. Ketika tergantung nanti kita lingkarannya besar, nanti dia akan ketahuan ya. Karena ini yang saya buat kecil. Aduh. Ini ya. Ini kita pilih pernyataan yang tepat, yaitu pernyataan yang bawah ini tadi sebagai syarat dua lingkaran saling berpotongan ya. Ini tulisannya seperti ini. Sama seperti tadi ya. Kita gunakan
empty box itu tadi. Nah, ini yang mungkin syaratnya agak susah adalah ketika kita menuliskan di sini di object properties ini tadi. Jadi ini yang pertama, AB lebih besar daripada R dan AB kurang dari R besar. Atau bisa jadi AB lebih besar daripada R dan AB kurang dari R besar ditambah R kecil. Nah, ini penting. Silakan dicatat ya. Lalu kita masukkan, inputkan ke object properties ya. Jadi kondisi yang keempat yaitu ketika ini terletak di sini nanti. Nah, ya. Hilang ya. Nah, ini tadi ya. Bersinggungan di dalam ya. Tadi pertama, yang kedua bersinggungan di titik C tapi di luar. Sekarang bersinggungan titik C jika di dalam ya. Bersinggungannya di dalam sini. Nah, ini juga sama kasusnya. Silakan di object propertiesnya kita cek di sini adalah ini R dikurangi R. Kalau tadi R plus R ya sama dengan latexnya juga sama. Ah, ini tadi ya. Oh, sama seperti tadi. Oke. Nah, ini. Dua lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran yang lain ya. Ketika AB kurang dari R kurangi R ya. Silahkan dicoba sendiri latexnya bagaimana, sama logika untuk objek propertiesnya bagaimana. Nah, ini ya. Dan AB tidak sama dengan 0 ini ya. AB kurang dari R dikurangi R kecil dan AB tidak sama dengan 0. Saya kasih tahu yang tadi ya, AB kurang dari 0. Nah, ini jika memiliki jari-jari yang sama. Silakan dicoba. Kita cek objek propertiesnya. AB sama dengan 0. Nah, begitu. Dua lingkaran yang sepusat yaitu A sama dengan B, yang berarti AB haruslah bernilai sama dengan 0. Nah, begitu. Kita sudah berhasil membuat ini kedudukan dua lingkaran nih akan muncul ya. Tergantung dia posisinya, lingkaran saling lepas, bersinggungan di luar, perpotongan, bersinggungan di dalam, lalu lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran yang lain, yang kedua adalah lingkaran yang sepusat. Nah, itu tadi. Mungkin paling susah pada bagian kali ini adalah kita menggunakan, yang pertama adalah menulis latexnya. Kita harus terbiasa menggunakan empty box. Ini kebetulan tanpa empty box ya, karena kita tidak menginput point. Tapi kalau seperti ini, ini pasti menggunakan empty box ini, karena kita menginput point R. R-nya nilainya berapa? Tergantung jari-jari ini. R kecil nilainya berapa? Tergantung juga daripada jari-jari kecilnya ini tadi ya. Understand ya, oke. Ya, hambatan yang kedua adalah ketika kita menuliskan ini tadi. Saya geser ke sini. Object properties ini di sini. Nah, ini condition to show object ini yang kita bermain logika matematikanya adalah di sini. Ini hanya satu logika ya, belum jamak. Ini yang jamak saya tunjukkan. Saya ulangi sedikit ya, mengulas yang sudah. Nah, ini cantik sekali. Object properties. Ini tadi ya. Lumayan panjang ya. Kondisinya ada, yang pertama adalah ini. Ya. Ini ada juga kalimat diataukan dengan ini tadi. Yang kedua. Nah, begitu. Saya kira cukup ya untuk belajar GeoGebra-nya pada kesempatan kali ini dengan tema kedudukan dua lingkaran. Saya harap kalian tetap semangat untuk selalu belajar matematika dan juga belajar GeoGebra. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.